Yo, what's up dude, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 30 di bulan Maret ya 2024. Dan sebelum kita mulai, kita mohon maaf ya karena 2 hari kemarin kita tidak bikin konten karena ada sesuatu hal ya. Salah satunya saya juga lagi sakit dan memang ada beberapa kesibukan di luar sana yang harus kita selesaikan guys. Dan kita hari ini mulai lagi ya untuk menginformasikan informasi-informasi yang seru kepada teman-teman semua ya. Tentu saja di seputar perkembangan kripto saat ini guys. Oke, kita mulai saja untuk update dari global crypto market cap hari ini ya. Terlihat di sini guys, untuk data dari coin market cap menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis ya di 0,1% aja. Kemudian untuk Fear and Greed Index masih menunjukkan poin 80 ya, meskipun masuk di area extreme greed tapi belum terlalu signifikan ya untuk antusiasmenya, dan kita akan pantau terus. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat ya, untuk Bitcoin hari ini mengalami kenaikan meskipun tipis ya di 0,05%, tapi kalau kalian lihat dari pergerakan grafiknya sempat menembus di harga $70.000 guys. Kalian bisa cek nanti ya. Dimana sekarang masih bertahan ya di harga sekitar 69.900-an ya. Jadi tipis banget di bawah $70.000. Kemudian disusul oleh Ethereum, meskipun ada penurunan di 1% ya, tapi masih bagus guys untuk pergerakannya. Dan untuk BNB kemarin mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, dan hari ini ada penurunan di 1,8%. Untuk Solana ada kenaikan di 4,6%, dan beberapa altcoin yang lain tampaknya perubahannya tidak terlalu berbeda ya dari perubahan yang terjadi pada Bitcoin guys, dan kita akan pantau terus ya. Dan yang cukup keren di sini guys, ada salah satu coin meme yang merangsek untuk naik ke atas guys. Di sini ada yang namanya Dog Wave Head ya, atau tokennya WIV. Nah, ini keren banget guys. Hari ini naik di 26% ya, dan sudah merangsek ya naik di posisi 29 untuk coin market cap-nya ya. Ini keren banget ya. Dan ini menarik yang menunjukkan ya bahwa antusiasme dari market ya untuk token meme ini tampaknya masih sangat besar ya, terlihat dari pergerakan harga dari Dog Wave Head ini guys. Dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mungkin memiliki token meme dari WIV ini guys. Oke, ini keren banget, kita akan pantau terus ya. Bahkan token PP yang kemarin juga sempat viral ya, ini harus mengakui keunggulan dari token meme WIV ini guys. Ini keren banget ya. Oke, dan selanjutnya kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin untuk hari ini guys, sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin ya, untuk time frame weekly, seandainya pada weekly hari ini ya, atau mungkin besok untuk close candle-nya, ini bisa bertahan di atas support harga sekitar $68.000 ya, atau mungkin di harga sekarang ini masih bagus guys, tapi akan lebih bagus lagi jika bisa berada di atas $71 ya, tepatnya di atas Fibonacci retracement di sini guys. Ini akan menunjukkan adanya konfirmasi ya untuk kelanjutan dari kenaikan Bitcoin ini selanjutnya guys. Nah, ini cukup menarik karena mengingat ya, beberapa hari atau mungkin tidak lama lagi ya, sekitar 1 bulan Bitcoin ini akan mengalami halving guys, yang tentu saja ini menjadi salah satu event ya yang sangat ditunggu-tunggu juga oleh para pecinta kripto, khususnya untuk Bitcoin ya, karena dengan adanya halving tersebut maka pendapatan dari para miners ini akan dipotong setengahnya ya, dan tentu saja ini akan berefek terhadap pendapatan dari miners itu sendiri ataupun dari harga Bitcoin itu sendiri guys. Jadi nanti kita akan pantau, kita akan informasikan nanti lebih lanjut ya tentang efek dari halving Bitcoin kedepannya ini guys. Oke, ini cukup menarik untuk diikuti. Dan untuk saran DCA, sebenarnya kalau kita harus mengambil opportunity ya untuk masuk ke Bitcoin, sebenarnya sekarang pun masih bisa, tapi dengan catatan ya, kalian harus hold, menjadi investor, bukan menjadi seorang trader ya. Kalau untuk trader ini agak riskan ya, karena Bitcoin sudah naik cukup tinggi ya. Tapi kalau kalian mempunyai modal yang besar, kemudian kalian tidak terlalu agresif ya untuk masuk ke market, mungkin kalian bisa melakukan trading ya. Tapi kalau kalian memang tidak bisa trading ya, dalam hal ini mungkin kita bisa asumsikan untuk trading derivatif ya. Kalian bisa akumulasi saja untuk beli di market spot dan kalian hold aja sampai harga Bitcoin ini naik lebih tinggi lagi guys. Oke, jadi saran saya seperti itu. Dan hari ini kita juga sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik ya, khususnya di seputar kripto seperti yang kita lansir. Yang pertama kita lansir dari harian Coin Journal, di mana diinformasikan di sini guys bahwa Bitwise ini mengajukan permohonan untuk ETF Ethereum guys. Nah, ini semakin menarik ya. Jadi presale Bitbot mengumpulkan tenaga dengan harga yang diperkirakan akan naik menjadi salah. Nah, untuk aplikasi Bitwise
berhubungan dengan ETF Ethereum, di mana Bitwise telah mengajukan formulir S-1 ke SEC untuk apa yang disebutnya sebagai Bitwise Ethereum ETH ETF ke SEC pada hari Kamis kemarin guys. Dan aplikasi ini menandai tonggak penting ya dalam perjalanan perusahaan ke dalam ruang investasi cryptocurrency. Nah, di sini untuk aplikasi Ethereum ETF ini mencakup analisis korelasi komprehensif antara Ethereum dan Bitcoin dan menyoroti kesamaan dalam dinamika pasar dan memperkuat kasus untuk persetujuan Ethereum ETF guys. Keputusan dari perusahaan untuk terjun ke ETF Ethereum menggarisbawahi ya keyakinannya pada potensi Ethereum sebagai aset investasi yang layak guys. Dan tidak seperti beberapa pesaing, proposal untuk Bitwise ini hanya berfokus pada aspek perdagangan spot Ethereum ya, dengan tidak menyebutkan fitur staking yang ada dalam pengajuan ETF lainnya guys. Nah, diferensiasi strategis ini bertujuan untuk menyederhanakan proses persetujuan dan memposisikan Bitwise secara unik dalam landscape ETF yang kompetitif guys. Nah, ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja, dan bertambahnya ya Bitwise menjadi salah satu institusi keuangan besar ya yang masuk ke Ethereum ETF ini. Ini menandakan ya bahwa memang ETF dianggap sebagai salah satu kripto yang juga akan diperhitungkan guys ke depannya dalam hal ETF ini guys. Dan akan kita lihat nanti untuk di bulan Mei apakah pengajuan dari BlackRock ini akan disetujui atau enggak. Ini akan menjadi salah satu pintu gerbang guys untuk menuju Ethereum ETF guys. Nah, di samping itu ya seperti yang tadi disebutkan ya bahwa ada beberapa aplikasi ETF yang menyertakan untuk fitur stakingnya ya, dimana seperti yang dilansir pada Cointelegraph bahwa Grayscale ini memperkenalkan dana investasi kripto yang memprioritaskan imbalan staking. Jadi nanti investor harus memiliki aset kelolaan lebih dari 1,1 juta dolar atau kekayaan bersih lebih dari 2,2 juta dolar untuk bisa mengikuti dana pendapatan dinamis di Grayscale ini guys. Menurut pernyataan baru-baru ini ya, dana pendapatan dinamis Grayscale ini hanya tersedia untuk klien dengan lebih dari 1 juta dolar ya untuk aset yang dikelola atau kekayaan bersih lebih dari 2,2 juta dolar, dan dana ini bermaksud untuk mengkonversi imbalan stakingnya ya menjadi dolar Amerika Serikat setiap minggu dengan distribusi yang direncanakan setiap 3 bulan untuk para investor. Dan selain itu, Grayscale mengklaim bahwa analisis yang cermat akan dilakukan untuk memilih token bukti kepemilikan atau proof of stake ya yang termasuk dalam portofolio dana tersebut guys. Nah, di sini Grayscale telah menyebutkan 3 token proof of stake yang akan disimpan ya dalam dana tersebut. Antara lain ada Osmosis yang memiliki 24% saham, kemudian ada Solana memiliki 20% dan Polkadot memiliki 14% ya, sementara untuk 43% yang lainnya dikategorikan di bawah token lainnya guys. Nah, Osmosis saat ini menawarkan tingkat hadiah staking ya sebesar 11,09%, Solana di 7,42% dan Polkadot berada di angka 11,9% guys untuk reward stakingnya. Ini menurut data dari Staking Reward ya. Namun hanya Solana yang berada di antara 10 token proof of stake teratas berdasarkan kapitalisasi pasar sesuai data dari CoinMarketCap ya. Nah, kepemilikan kripto dapat berubah sesuai kebijakan dari Grayscale, dan sementara itu dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Spot Grayscale yang diluncurkan pada 11 Januari telah mengalami miliaran arus keluar juga ya. Nah, ini cukup menarik guys ya. Selain Grayscale ada juga Fidelity guys, seperti yang kita informasikan dari Watcher.guru bahwa Fidelity juga mengajukan ya untuk ETF spot Ethereum dengan fitur staking guys. Jadi perusahaan manajemen aset senilai 4,5 triliun dolar ya, yaitu Fidelity, ini telah mengajukan formulir S-1 untuk ETF spot Ethereum dengan menyertakan staking, dan memang pernyataan pendaftaran resmi diajukan pada hari Rabu ya kepada SEC untuk Fidelity Ethereum Fund yang penuh harapan guys. Nah, di sini tentu saja akan membuat banyak orang ya mengharapkan Ethereum menjadi yang paling mungkin guys untuk diajukan sebagai ETF berikutnya guys ya, dimana sekarang Fidelity sebagai penerbit ETF spot Bitcoin telah mengajukan ETF spot Ethereum ke SEC yang menyertakan fitur stakingnya. Nah, di sini manajer aset ini ya awalnya mengajukan ETF spot Ethereum pada November tahun lalu, dan ia bergabung dengan perusahaan seperti BlackRock, VanEck, ARK Invest dan juga beberapa lainnya. Dan pengajuan paling banyak ini menyatakan bahwa Fidelity Ethereum Fund akan menerbitkan saham yang diperdagangkan di Chicago Board Option. Dan pengajuan paling banyak menyatakan bahwa Fidelity Ethereum Fund akan menerbitkan saham yang
yang diperdagangkan di Chicago Board Option Exchange atau CBOE dan termasuk fitur stakingnya. Nah, prospek untuk Ethereum menerima ETF spot telah dipertanyakan guys, di mana SEC dilaporkan telah memasuki kampanye hukum yang mengancam status keamanan atau sekuritas dari Ethereum itu sendiri. Namun, kepala bagian hukum Grayscale, Craig Sum, berbicara dengan percaya diri ya tentang persetujuan yang akan datang ini guys. Dan secara khusus, dia mencatat bahwa keputusan ETF spot Bitcoin melihat semua emiten ini dipikirkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, ia mencatat bahwa prosesnya seharusnya tidak terlalu rumit ya, karena satu-satunya perbedaan adalah aset yang dimiliki ETF. Namun hanya waktu yang akan menjawab guys, apakah SEC akan melanjutkan sikapnya terhadap Ethereum atau enggak. Jadi kita akan pantau lagi ya untuk kemajuan drama dari ETF spot Ethereum ini guys. Oke, menarik ya. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita lansir dari Cryptopolitan ya, di mana diinformasikan di sini guys bahwa Microsoft, khususnya untuk Microsoft Copilot ya, ini diblokir di perangkat Kongres Amerika Serikat karena adanya masalah keamanan ya. Nah, ini menarik juga. Jadi karyawan Kongres Amerika Serikat menavigasi lingkungan teknologi baru tanpa chatbot AI Copilot dari Microsoft ya, sebagai tanggapan atas bahaya keamanan yang baru. Dan keputusan tersebut jelas melarang penggunaan perangkat Windows yang dikeluarkan pemerintah saat menggunakan Copilot, seperti yang dinyatakan dalam pesan dari Kepala Staf Administrasi DPR Catherine Spindor. Kekhawatiran kantor keamanan cyber yang mencakup potensi kebocoran data yang akan datang di layanan cloud yang tidak disetujui DPR ini merupakan kekuatan pendorong di balik tindakan pencegahan yang menyeluruh ini guys. Dan orang-orang masih dapat menggunakan perangkat pribadi mereka untuk mengakses Copilot, tetapi pembatasan ini menyoroti betapa pentingnya melindungi informasi pribadi yang dimiliki oleh DPR dari akses ilegal guys. Hal ini mengingatkan ya pada pembatasan sebelumnya yang ditempatkan pada instrumen bertenaga AI yang sebanding di lingkungan pemerintah, bahkan ketika Copilot berjuang dengan implikasi dari larangan ini dan memanfaatkan model bahasa OpenAI yang luas. Dan ChatGPT adalah chatbot AI yang mirip dengan Copilot ini guys. Kemudian tanggapan dari Microsoft ya, dan juga pandangan untuk kedepannya nanti bagaimana, dimana Microsoft mengakui kepada Axios ya bahwa pengguna pemerintah memiliki persyaratan keamanan yang lebih tinggi, dan versi baru untuk asisten Copilot Microsoft 365 dan layanan Azure OpenAI untuk beban kerja rahasia termasuk di antara produk dan layanan yang termasuk dalam peta jalan yang diluncurkan tahun lalu untuk penggunaan pemerintah. Menurut perusahaan, semua layanan dan alat tersebut akan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik, sehingga lebih cocok untuk mengelola data yang sensitif. Axios melaporkan bahwa kantor Spindor akan menilai Copilot versi pemerintah jika sudah siap sebelum menentukan apakah itu dapat digunakan pada perangkat DPR atau tidak. Nah, keputusan untuk mematikan Microsoft Copilot pada perangkat yang dikendalikan oleh Kongres berfungsi sebagai pengingat yang serius ya tentang interaksi rumit yang ada antara peraturan keamanan cyber dan inovasi teknologi, terutama mengingat perdebatan yang sedang berlangsung ya tentang tata kelola AI, dan larangan ini menimbulkan kekhawatiran penting tentang arah masa depan dari integrasi AI di dalam kerangka hukum guys. Meskipun ini merupakan pendekatan proaktif untuk melindungi data rahasia dari pemerintah. Jadi ini semakin menarik ya, karena perkembangan AI untuk sekarang ini memang sangat cepat sekali guys, dan kalau menurut saya pribadi sih agak sedikit mengkhawatirkan ya. Dan kalau menurut pandangan saya pribadi juga memang harus ada yang namanya regulasi ya untuk AI ini, karena kalau tidak ada regulasi maka ini bisa sangat berbahaya guys kalau jatuh di tangan yang tidak tepat ya, dan bisa dimanfaatkan sebagai sarana guys untuk melakukan penipuan ataupun hacking dan lain-lain guys, yang intinya akan sangat merugikan bagi kita semua guys. Jadi kita tunggu aja untuk perkembangan dari AI selanjutnya ini guys, khususnya untuk regulasi kedepannya nanti, agar kita bisa memanfaatkan AI ini sebaik-baiknya dan tentu saja bisa bermanfaat bagi kita semua guys. Oke. Dan untuk informasi selanjutnya masih dari Cryptopolitan ya, dan ini berhubungan dengan Twitter ya, khususnya untuk fitur X Payment, di mana di sini diinformasikan bahwa fitur X Payments ini telah menunda integrasi kripto di tengah masalah perizinan guys. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi meskipun pendapatan lisensi penjualan untuk cek dan pemancar uang yang signifikan ya di Louisiana, di mana X Payment belum mendapatkan lisensi bisnis mata uang virtual yang diperlukan, dan menandakan penundaan dalam merangkul mata uang digital seperti Dogecoin dan lainnya pada awalnya guys. Khususnya negara bagian seperti Louisiana dan New York ini mengamanatkan ya lisensi ini untuk perusahaan yang terlibat dalam aktivitas terkait kripto, dan tidak adanya lisensi tersebut menggarisbawahi pendekatan perusahaan yang berhati-hati terhadap integrasi kripto. Wawasan tentang strategi regulasi X Payment menjadi jelas ya ketika mempertimbangkan situasi di New York sebagai negara bagian yang dikenal dengan persyaratan lisensi yang ketat ya untuk bisnis mata uang virtual. Dan terlepas dari pentingnya pasar ini ya,
Xpayment belum mengajukan lisensi mata uang virtual di New York seperti yang dikonfirmasi oleh Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York ya. Dan hal ini sejalan dengan pernyataan Elon Musk sebelumnya tentang tantangan untuk mendapatkan persetujuan di negara bagian seperti New York dan juga California yang mencerminkan pendekatan yang diperhitungkan untuk kepatuhan terhadap peraturan guys. Kemudian implikasi dan juga dari analisis pasar di mana keputusan untuk menunda integrasi kripto oleh Xpayment ini membawa implikasi yang signifikan ya bagi industri pembayaran digital. Sementara pemain besar seperti Robinhood, PayPal, dan juga Coinbase serta eToro ini telah memperoleh lisensi bisnis mata uang virtualnya ya. Dan sikap hati-hati dari Xpayment ini menunjukkan perbedaan dari arus utama kripto guys. Dan langkah ini berpotensi berdampak pada adopsi mata uang kripto dalam platform media sosial dan ekosistem pembayaran digital. Karena Xpayment pada awalnya berfokus pada metode pembayaran tradisional. Nah ini cukup menarik ya kalau kita mengikuti perkembangan dari Xpayment ini guys ya. Karena di luar sana memang banyak sekali spekulasi yang berkembang ya, entah itu dari alat yang instrumen pembayarannya yang akan digunakan, contohnya di situ Dogecoin yang dispekulasi akan digunakan atau mungkin akan menggunakan USDT dan lain-lain guys, atau mungkin nanti akan menggunakan mata uang virtualnya sendiri, kita tidak tahu. Dan memang masih banyak hal-hal yang perlu diselesaikan ya untuk bisa mengimplementasikan Xpayment ini guys, karena tentu saja ini efeknya akan sangat luas sekali, di mana pengguna dari Twitter itu memang sangat luas sekali guys. Jadi apapun yang akan dilakukan Elon Musk yang berhubungan dengan Twitter ini pasti akan sangat berefek sekali. Jadi kita akan tunggu guys untuk drama dari Xpayment ini, kalian stay tune aja di sini. So, untuk informasi hari ini cukup ya, nanti kita akan update lagi, dan untuk informasi yang belum sempat kita sampaikan di sini akan kita share di Twitter, dan juga untuk project-project baru yang akan kita rekomendasikan ya, khususnya yang lagi ngadain pre-sale, testnet ataupun airdrop, nanti kita akan share di akun Telegram ya, baik akun Telegram group ataupun di Telegram channel. Jadi kalian gabung aja di situ dan dapatkan opportunity ataupun kesempatan yang lebih baik ya daripada teman-teman yang baru gabung belakangan. Oke, jadi kalian gabung aja di situ. So, seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.